Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal kecepatan dan debit, yaitu soal latihan halaman 57. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu tentang kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Sedangkan kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata bisa dirumuskan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Secara simbol dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan S per T. V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Secara simbol dapat dituliskan V sama dengan S per T. V adalah kecepatan rata-rata, dan S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Jadi kecepatan rata-rata bisa dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, 30 km per jam sama dengan menit. Bisa kita cari 30 km. Kilometer berarti dikalikan punya 3 tangga berarti kilometer 1000. Sedangkan jam per menit berarti 1 jam sama dengan 60 menit berarti 30 dikali 1000 meter per 60 menit. 30 dengan 6 menit. 30 kali 1000 30.000. 30.000 dibagi 60 sama dengan 500 meter per menit. Jadi 30 km per jam sama dengan 500 meter per menit. Kilometer ke meter berarti kita kalikan 1000. Jam ke menit berarti bagi 60. 1 jam 60 menit. Jadi 30 dikali 1000 meter per 60 menit. 30 kali 1000, 30.000 dibagi 60, 500 meter per menit. Jadi untuk contoh 1 bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Kecepatan sepeda motor Ali. Jadi Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam. E. Dengan jarak berarti S. Ditanya kecepatan sepeda motor Pak Ali berarti V. V sama dengan S per T. Nah, diketahui T sama dengan 2 jam. S-nya 90 km. Ditanya V sama dengan kilometer per jam. Kilometer per jam dah berarti tidak kita rubah lagi seperti contoh 1. Jadi V sama dengan S per T. S-nya 90 km per 2 jam. 90 bagi 2 45 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 60 km per jam. Jadi untuk soal nomor 2, contoh 2 bisa kita yang diketahui dari soal dulu. Kita lihat di soal ini adalah 2 jam berarti T sama dengan 2 jam. Jaraknya 90 km berarti S-nya 90 km. Hanya tentukan kecepatan berarti kecepatan sama dengan V. V sama dengan S per T. V sama dengan 90 km per 2 jam sama dengan 60 km per jam. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk contoh 1 dan contoh 2. Untuk lebih
Mudah pahamnya nanti kita lihat di latihan soalnya. Untuk literasi, hewan tercepat di dunia. Tahukah kamu hewan apa yang tercepat di dunia? Burung tercepat di dunia hewannya adalah burung alap-alap bawah atau Peregrine falcon. Burung ini merupakan hewan tercepat di planet ini, dapat terbang dengan kecepatan hingga 389 km per jam. Selengkapnya dapat dibaca di http://ilmupengetahuanumum.com/10 hewan tercepat di dunia. Jadi, pengetahuan adik-adik, hewan yang tercepat di dunia adalah burung alap-alap bawah atau Peregrine falcon. Itu dengan kecepatan terbangnya yaitu 300 hingga 389 km per jam. Oke, kita lanjutkan lagi ke latihan soalnya. Itu soal asik mencoba di halaman 57. Lengkapilah tabel kecepatan berikut ini. Soal nomor 1, jaraknya 120 km, waktunya 3 jam, ditanya kecepatan. Yang kedua 212, jaraknya, waktunya 4 jam, kecepatannya berapa? Yang ketiga, jaraknya 300 km, waktunya 120 menit, ditanya kecepatan. Yang keempat 5.000 meter, jaraknya, waktunya 30 menit, kecepatannya berapa? Sedangkan soal yang kelima, jaraknya 1.500 dekameter, waktunya 90 menit, ditanya kecepatan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like dan share-nya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, jarak. Berarti kita buat diketahuinya dulu. Diketahui jarak atau dalam kurungnya S sama dengan 120 km. Waktu tempuh, berarti waktu kita buat dengan E. Waktu sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan atau V. Jadi V sama dengan S per E. Di volume sama dengan jarak bagi waktu. V sama dengan S per T. Kita di soal S-nya 120, waktunya 3 jam. V sama dengan 120 km per 3 jam. 120 km per 3 jam. Jadi V sama dengan 120 bagi 3 sama dengan 40 km per jam. V sama dengan 40 km per jam. Jadi untuk soal nomor 1, diketahui jaraknya atau S-nya 120 km dan waktunya adalah 3 jam. Ditanya kecepatan atau V. V sama dengan S per T. V-nya sama dengan S-nya 120 km, nya 3 jam, berarti 120 km per 3 jam. 120 bagi 3 sama dengan 40 km per jam. Jadi volume sama dengan 40 km per jam. Jadi soal nomor 1, jaraknya 120 km, waktunya 3 jam, maka kecepatannya adalah 40 km per jam. Jadi pahami ya adik-adik untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Ketahui jaraknya 212 km, berarti jarak sama dengan S 200 km, 212 km. Waktunya 4 jam, berarti waktu E sama dengan 4 jam. Ditanyakan adalah kecepatan atau V. V sama dengan S per T. S-nya 212 km per 4 jam. V sama dengan 212 km per 4 jam. V sama dengan 53 km per jam. Di 212 dibagi 4
53 km per jam. Jadi jaraknya 212, waktunya 4 jam. Hanya kecepatan, jadi kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jadi kecepatan sama dengan jaraknya 212 per waktunya 4 jam. 212 dibagi 4 jam sama dengan 212 bagi 4, 53 km per jam. Jadi dari soal nomor 2 diketahui jarak tempuhnya 212 km, waktu tempuhnya 4 jam. Jadi kecepatannya sama dengan 53 km per jam. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjut lagi untuk pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, jarak tempuhnya 300 hektometer, waktu tempuhnya 120 menit. Ditanya kecepatan titik-titik kilometer per jam. Berarti ini kilo kita rubah dulu. Ke kilo berarti naik satu tangga. Berarti naik satu tangga berarti kita bagi 100. Berarti 300 bagi 100 bagi 10. Naik satu tangga kita bagi 10. 300 bagi 10 30 km. Jadi jaraknya 300 hektometer sama dengan 30 km. Karena hekto ke kilo naiknya 1 berarti kita bagi 10. 300 bagi 10 sama dengan 30 km. Jadi tinggal kita kuranginya aja nolnya 1. Ke kilo naiknya 1 berarti hilangkan aja nolnya 1 berarti 30 km. Selanjutnya waktunya 120 menit. 1 jam 60 menit. Jadi menit ke jam nanti kita bagi 60. Jadi 120 bagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi waktunya 120 menit sama dengan 2 jam. Waktu 120 menit. Menit kita rubah ke jam. 1 jam 60 menit. Berarti menit ke jam kita bagi 60. 120 menit bagi 120 bagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi dari soal nomor 3 jaraknya 300 hektometer. Kita rubah dia ke menjadi kilometer di 30 km. Dan waktunya atau T 120 menit sama dengan 2 jam. Setelah kita rubah berdasarkan satuan yang ditanya di soal, itu baru kita cari yang ditanyakan di soal adalah kecepatan. Kecepatan sama dengan V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. S-nya 30 km dan T-nya 2 jam. Berarti V sama dengan 3 km per 2 jam. V sama dengan 15 km per jam. Jadi soal nomor 3 diketahui jaraknya 300 hektometer sama dengan 30 km. Waktunya V sama dengan 120 menit sama dengan 2 jam. Ditanya kecepatan. Jika V sama dengan S per T, V sama dengan 30 km per 2 jam. V sama dengan 30 bagi 2, 15 km per jam. Jadi dari soal nomor 3, jarak tempuhnya 300 hektometer, waktunya 120 menit, jadi kecepatannya adalah 15 km per jam. Lanjut lagi soal yang keempat. Ketahui jarak tempuhnya 5000 meter. Waktu tempuhnya 30 menit. Tanya kecepatan dalam kilometer per jam. Itu kita rubah dulu meter ke kilo. Meter ke kilo berarti naik 3 tangga. Berarti kita bagi 1000. Berarti 5000 dibagi 1000 sama dengan 5 km. Jadi jarak tempuh yang jaraknya tempuhnya adalah 5000 meter sama dengan 5 km. Meter ke kilo naiknya 1000. Ya, berarti kita bagi 1000. 5000 dibagi 1000
5 kilometer. Jadi jaraknya dan kita rubah ke kilometer berarti 5 kilometer. Selanjutnya waktunya 30 menit. 30 menit akan kita rubah ke jam. 1 jam 60 menit. Berarti 30 bagi 60 sama dengan 30 menit sama dengan 30 bagi 60 0,5 atau setengah jam. Jadi waktunya adalah 30 menit atau 0,5 jam atau setengah jam. Jadi di soal nomor 4 sudah kita ubah ke kilometer dan ke jam. Jaraknya 5000 meter sama dengan 5 kilometer. Dan kan waktunya 30 menit sama dengan 0,5 jam. Ditanyakan kecepatan rata-rata atau V. Maka V sama dengan S per T. S-nya 5 km, T-nya 0,5 jam. Jadi V sama dengan 5 km per 0,5 jam. V sama dengan 5 dibagi 0,5 sama dengan 10 km per jam. Jadi dari soal nomor 4 volumenya adalah 10 km per jam. Dengan jarak S-nya 5000 meter sama dengan 5 km. Waktunya 30 menit berubah menjadi jam menjadi 0,5 jam. Ditanya adalah kecepatan atau V. V sama dengan jarak dibagi waktu atau S per T. S-nya 5 km dan waktunya 0,5 jam. Jadi V sama dengan 5 per 0,5. V sama dengan 5 dibagi 0,5. 10 km per jam. V-nya 10 km per jam. Jadi soal nomor 4, jarak tempuhnya 5000 meter, waktu tempuhnya 30 menit, maka kecepatan adalah 10 km per jam. Bisa dipahami ya? Jadi untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3 volumenya 15 km per jam dan soal yang keempat adalah 10 km per jam. Dari pembahasan soal 1, 2, 3, dan 4 bisa dipahami adik-adik ya. Lanjut untuk pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-5. Soal yang ke-5. Ketahui jarak tempuhnya 4500 dekameter. Waktu tempuhnya 90 menit. Kecepatannya berapa? Kilometer per jam. Lihat dulu. Jarak tempuhnya deka. Harus kita rubah dulu ke kilometer. 1500 dekameter kilometer. Kilo berarti naik di tangga satuannya adalah 2. Dari deka naik ke hektometer. Itu naik lagi ke kilometer. Berarti naiknya 2 tangga. Berarti 1500 dekameter sama dengan 1500 dibagi 100. Karena naiknya 2 tangga berarti kita bagi 100. 1500 dibagi 100 sama dengan 45 kilometer. Jadi jarak tempuhnya adalah 1500 dekameter sama dengan 45 kilometer. Jadi jika ke kilo berarti kita bagi 100. 1500 dibagi 100 sama dengan 45 kilometer. Yang selanjutnya waktu tempuh menit akan kita rubah ke jam. Berarti 90 menit sama dengan 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 jam. Jadi waktu tempuhnya adalah 90 menit. Kita rubah ke jam yaitu menjadi 90 bagi 60 1,5 jam. Jadi dari soal nomor 5 kita cari jaraknya 1500 dekameter sama dengan 45 km. Waktu tempuhnya adalah 90 menit. Kita rubah ke jam menjadi 1,5 jam. Maka yang kita cari hari ini adalah kecepatan rata-rata atau V. Maka V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Jarak tempuh dibagi waktu tempuh.
Jaraknya adalah 45 km dan waktunya adalah 1,5 jam. Jadi V untuk kecepatan rata-rata sama dengan 45 dibagi 1,5. Jadi 5 km per 1,5 jam. Jadi V sama dengan 5 dibagi 1,5 sama dengan 30 km per jam. Jadi untuk soal nomor 5, jaraknya 45 km, waktunya 1,5 jam, ditanya kecepatan, maka V atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu S per T. S-nya 45, waktunya 1,5, berarti 5 km per 1,5 jam. 5 dibagi 1,5 sama dengan 30 km per jam. Jadi untuk soal nomor 5, volumenya sama dengan 30. Kecepatannya adalah 30 km per jam. Jadi dari soal nomor 5, jarak tempuhnya adalah 4.500 Dkm, waktunya 90 menit, maka kecepatan atau V-nya 30 km per jam. Dari soal 1 sampai 5, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa membantu proses belajar adik-adik, lebih bisa memahami bagaimana cara mencari kecepatan, apa sih kecepatan. Demikian dulu pembahasan soal-soal kita kali ini tentang soal-soal kecepatan. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya terus bisa membantu belajar adik-adik tentunya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga diajak teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita supaya bisa kita belajar secara bersama-sama tentunya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.